Halo guys, apa kabar? Oke, di video kali ini saya mau mereview Salenat Elizabeth. Wih, cakep ya. Mantap, mantap. Sayang aja, ini fighter saya belum mendapatkan, jadi sangat disayangkan. Ini dia tipe balance hijau. Ini sangat bagus karena kita punya untuk hijau ya, tipe balance kayaknya nggak banyak. Kalau nggak salah cuma Nakoruru ya, satu ya. Sama False Orochi ya. Maksud saya yang fast ya, nggak banyak. Oke, dan ini menurut saya fighter ini sangat bagus, tapi tetap aja dia itu all star. Kenapa saya bilang saya ngomong all star ini kenapa saya mention? Karena gini loh, kita tahu sendiri kan, kalau misalnya kita berfokus di PvP Championship, kita tahu ada mode tertentu yang all star nggak bisa masuk. Jadi kayak misalnya meskipun terbuka untuk semua cost, tapi hanya CoF original fighter kayak minggu ini. Jadi makanya yang All Star nggak bisa ngikut gitu. Jadi kenapa kalau saya lebih utamakan dapetin Adelheid Rock Howard dulu gitu. Tapi kan ya kita nggak tahu ya namanya keberuntungan kan nggak bisa dikontrol. Jadi ya kalau misalnya kalian dapat kayak saya dapat Rock Howard Adelheid tapi belum dapat si Elizabeth ya udah kita syukurin aja dan kita enjoy gamenya. Kalau kalian dapat Elizabeth juga, belum dapat Rock Howard, belum dapat Adelheid, juga tidak apa-apa. Ya, yang penting kita dapat sesuatu gitu ya. Kita syukurin, kita enjoy. Kalau nggak dapat apa-apa pun juga, kita harus bisa mensyukurin dan mengenjoy game ini. Soalnya kalau enggak, kita pasti nggak tahan deh main game ini gitu ya. Jadi begitulah kalau kita menghadapi tantangan yang kita temui dalam game ini ya, kayak gacha nggak dapet dapet terus ya, kita harus melihat sisi positifnya, kalau nggak jadi beban. Oke, lanjut. Silent Knight Elizabeth, waduh, cakep banget ya. Balance green, leader skillnya sangat bagus menurut saya. Increase balance type fighters attack 30% dan critical rate 9. Critical rate 9 kalian pikir tuh eh, nggak banyak ya, tapi untuk saya ini sangat besar. Kenapa? Karena di game ini kita tuh nggak bisa naikin critical rate sampai gila-gilaan. Mau naikin sampai 40% susah banget. Kalau tanpa Tekken Card, naikin 40% aja, itu agak mustahil sih. Kalau nggak ada Iori Wonderland, set card atau nggak Tekken set card. Hampir mustahil. Ya, susah sekali di game ini. Ya, jadi critical rate ini sangat bagus. Jadi ini dia punya leader skill sangat bersinergi dengan balance fighter yang lain. Jadi kalau dia untuk dipakai untuk RHD yang tipe green, menurut saya dia tuh sangat bagus karena dia akan mengempower, apalagi kalau tipe fighternya itu ya balance juga ya. Ya tapi susah ngomong juga sih karena kan tipe balance kan dikit. Ya, cuman kalau misalnya kalian jagoannya pakai Nakoruru, pakai False Advent Orochi untuk RHD, terus kamu dapat ini, wah itu mah pas banget gitu ya. Atau enggak kalau kalian pakai AG Kisaragi, pakai terus dapat dia, itu pun juga bisa sangat membantu. AG kan juga tipe balance green kalau nggak salah. Ya, tapi intinya kayak untuk league match juga sangat bagus dia. League match kan kali ini kan tipe balance. Jadi makanya semua tipe balance dapat boost di attack, dapat boost di critical rate. Apalagi yang kali ini kan itu ya sudden death ya. Pokoknya satu fighter mati selesai gitu. Jadi critical rate ini kalau keluar jebret langsung damage-nya masuk, mati, selesai, kita menang gitu ya. Tapi kalau musuh juga bisa seperti itu ke kita, akhirnya kita yang kalah. Oke, kita lihat skillnya sekarang. Etancel namanya, nggak tahu deh gimana caranya ini ya. 11,4 tipe blast, blast strike, oke. Wah, 11,4, 11,8, 10,5 ya, agak lambat ya. Tapi saya rasa kenapa dia lambat karena memang skillnya powerful sih saya rasa ya. Inflict damage, oke, damage-nya 640% itu biasa. Oke, gain hyper armor, oke. Gotta tick. Oke, ada chill damage juga ya. Mantep ya dia ada chill damage ya. Gila, ini mantep banget. Wah, kalau dia ya apa satu tim sama Kula Idol ya di League Match sih parah loh dia. Chill,
Terus juga Kula Idol dapat dia punya ini kan, dapat dia punya leader skill. Terus inflict damage 63% oke. Yang skill nomor 2-nya strike-nya juga biasa damage-nya. Oke, dia ada 35% chance to freeze ya. Wah, guard kalau misalnya kita block juga masih ada chance 35% untuk freeze. Nggak begitu tinggi sih chance-nya, tapi lumayan ya. Wah, PvP eksklusif. Wah, ini sih parah loh skill 2 dia. Kurangin movement speed musuh by 30% dan juga nggak bisa roll untuk 4 detik. Gila. Jadi kalau abis kena skill ini, kita dipaksa guard terus. Jadi kalau misalnya dia punya freeze nggak masuk, kita juga nggak bisa ngeroll. Kalau kita nggak punya skill hyper armor, ya kita mesti guard terus deh. Puratino Miraju X. EX, ini nomor 3 ya, skill 3 dia ya. Wah, inflict damage 829. Ini sih gede banget loh damage-nya loh. Skill 1, skill 2 biasa ya, tapi ini skill 3-nya sih damage-nya gede banget loh. Reflect 20% of damage, wah gila, reflect damage juga ya. Reflect damage, gini loh, kalau tipe balance yang HP-nya tinggi, reflect damage ini sangat kebantu. Kayak misalnya Seth Rollins ada reflect damage. Kalau HP musuh tinggal 4% misalnya, terus kita keluarin skill yang bisa reflect damage 20%. Terus musuh berhasil combo kita, tapi akhirnya dia mati karena reflect damage. Kalau misalnya darah death udah tinggal 3-4%. Pokoknya tinggal 3-4% kita kombonya nggak bisa lanjut dan kita kena combo musuh. Tapi kita punya skill udah aktif dan dia mati. Nah, kalau kayak gini tuh sangat ngebantu. Jadi untuk di championship kayak gini tuh bisa ngebantu loh kadang-kadang ya. Jadi ini sih gila ini, lumayan juga. Semua skill dia sih bagus. Terus juga increases attack lagi ya. Serem sih, gila. Ini Silent Night Elizabeth sangat serem. Oke, special skill finisher dia, strike. Oke, kita lihat skillnya ya. Mantep. Blast, jarak jauh, hyper armor. Oke. Mid range lah ini saya bilang ya. Charge, charging tapi mid range. Ini yang bisa freeze ya. Tuh ya. Ini yang bisa freeze. Dan ini yang bisa disable roll ya. Coba kita lihat ya. 35%. Satu. Enggak ya. Dua. Seharusnya ketiga sih freeze seharusnya. Oke, ternyata beloman. RNG godnya lagi mabok. 4 keluar ya. Jadi setiap on average lah rata-rata ya, seharusnya setiap kali 4 kali keluar freeze-nya. Ya tapi namanya juga RNG ya. Kadang-kadang bisa keluar terus, kadang-kadang bisa nggak keluar sama sekali ya. Tapi kalau ngitung melewat probabilitas, yang keempat pasti masuk tuh kan RNG-nya mabok. Tuh 5 kalinya belum keluar. Tuh yang keenam ya. Kalau ngitung probabilitas ya gitu. Strike yang keempat pasti keluar 100% ya. Karena kan 35%. Tapi seperti kita bilang RNG ya begitulah RNG ya. Muratino Miraju X, oke gas. Oke. Ini tipe yang agak jauh ya, long range. Bisa ngejar ini. Oh iya. Kayaknya ini bisa ada cancelling ya. Terus bisa cancel, bisa langsung lanjut basic attack. Atau juga sih. Biasanya yang kayak gini bisa biasanya skill yang kayak gini. Dia maju, terus ke belakang, ke depan. Kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa nggak terus mental gitu? Tahu juga lah. Guran Ravaru kita lihat. Wih, mantap. Ini mantap ini. Full screen ini. Gila. Oke, dilempar ke atas. Kayaknya ini short range ya. Range-nya masih di depan. Ini sih mantep ini. Kayak Orochi punya Marokare ya. Gila. Ini sih mantep amat ini.
Skillnya semuanya sangat cepat animasinya dan gak ada yang bertele-tele. Menurut saya untuk combo ini juga sangat bagus. Oke, nah kita lanjut ke core effect. Type of attack, defense. Oke, dia against defense type, jadi nambah ya. HP 6300, oke nggak terlalu banyak ya nambah HP-nya. Which is lebih aneh, karena kan tipe balance pada umumnya dia punya HP tinggi. So, ya. Terus attack 1050, oke. Abnormal 130, oke ada 30% freeze duration. Wah, ada power charge rate increase loh, gila. Ini sih serem loh. Hah? Defense-nya 1520, gila. Tinggi banget. 1520. Rock Howard aja cuma 1140 ya, kalau nggak salah ya. Penambahan tipe defense pada umumnya ya. Oke. Iya tuh. Pada umumnya tipe balance dapat kira-kira segitu. Mana tadi All Star? Mana sih Pretty Big? Mana ya Pretty Big? Salah pencet. Core. Oh, dia masih lebih tinggi ya. Dia paling tinggi ya, 1900. Gila. Tapi dia tuh sih nambah segitu sih tergolong tinggi loh dia. Considering dia itu tipe balance bukan tipe defense ya. Oke, nggak apa-apa. 1520 defense, gila. Attack-nya juga naiknya juga lumayan, 1050 ya. Wah, ini bagus. HP attack defense ini bagus banget ini. Dia punya ininya, core effect-nya. Bagus banget ini. Blank Style Martial Arts. Recovers max HP by 2.4% every 3 seconds. Oh, I see. Dia kayak Orochi ya. Cuman dia every 3 detik ya. Kalau Orochi kalau nggak salah every second ya. 1% every second ya. Jadi ini sih lumayan ya. Tapi dia ada kondisinya juga. Kondisinya adalah pas HP dia di atas 50%. HP dia di atas 50%, dia akan nge-heal setiap 3 detik 24% HP dan juga dia akan mengurangi damage received sebanyak 30%. Wah, gila. Tanky sih ini. Light Fist Technique. Increases attack by 5%. Oh, oke, stacks up to 5. Tiap kali dia menyerang, dia mendapat increase attack buff ya 5% ya. Jadi total 25%. Decreases damage received by 70%. Waduh. When HP oke. Kalau HP dia 50% dan ke atas, dia dapat mengurangi damage received dan dapat recovery max HP 24% setiap 3 detik. Tapi sewaktu HP dia kurang dari 50%, semua ultimate move yang dikenakan ke dia akan dikurangi sebanyak 70%. Jadi dia cuma dapat 30%. Nah, jadi kalau misalnya ini kayak ngelawan Nameless misalnya, terus Nameless kan perginya kan cepet. Nah, terus kasih dia ulti. Nah, kemungkinan besar si Nameless ini nggak bisa ngebunuh dia, karena damage-nya udah dikurangi 70%. Dan kalau misalnya dia nggak mati, dan Nameless nggak berhasil combo, skill satunya nggak pas ultinya selesai, skill satunya nggak masih cooldown, dia sih bisa comeback loh ini Elizabeth. Considering dia juga power charge rate-nya juga lumayan ya. Gila, ini sih bagus loh ini si Silent Knight. Ya. Kira-kira kartu apa yang bisa ke dia? Menurut saya kartu yang bisa ke dia kayak. Cuman saya lebih cenderung merasa Ryugo lebih bagus. Karena Ryugo boost HP dia. Dan Ryugo juga boost attack dia. Karena dia juga tipe balance yang bisa main ofensif. Karena kita bisa lihat sendiri dari skillnya dia menambahkan attack, dari core dia juga menambahkan attack, dan di sini juga ada attack 1050 ya. Oke, dan di sini juga ada tipe attack. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan kartu yang nge-boost tipe attack, kita akan menguatkan skill dan core effect fighter ini. Nah, kenapa saya bilang Ryugo? Karena dia nggak ada guard break.
Dan meskipun dia punya skill yang kedua, bisa freeze, tapi hanya 35%. Dan ini sangat rendah menurut saya. Orang saya main Kazuya aja, kalau nggak salah yang 50 atau 60% chance to start. Bisa nggak keluar-keluar, rese. Ya. Yang saya lihat, sering keluar itu kayak tipe model Adelheid, yang 70%. Nah, itu saya lihat lumayan sering tuh keluarnya tuh, dipretelin Hyper Armor sama Super Armor musuh ya. Tapi kalau 35% sih masih tergolong rendah loh ini. Jadi dia perlu Rigo Set ya untuk bisa guard break. Dan Rigo Set HP-nya kan makin naik, menambahkan HP. Karena dia juga ada tambahan HP 6300, juga akan dikuatkan core-nya. Dan juga ini, yang Blank Style Martial Art ini, core efek 1 dan core efek utama dia ya, 1 dan 2 ini, akan dikuatkan oleh penambahan HP 20% dari Rigo Set. Karena semakin banyak HP-nya dia, threshold ini juga semakin tinggi gitu. Jadi misalkan nih, kita lagi bertarung ya, penambahan HP 20%. Jadi tuh HP-nya kan lebih panjang. Jadi dia punya damage receive juga lebih efek time-nya, duration-nya juga lebih panjang. Saya ngomong lebih panjang ini dengan mengambil itu ya, dengan mengambil datum pas matinya ya. Jadi pas dia lagi fighting sampai mati dengan penambahan HP ini, dia punya core efek 1, juga aktifnya juga lebih panjang, 50%-nya. Jadi sebelum dia activate ke yang kedua, yang pertama, dia akan mendapatkan banyak damage receive gitu loh. Damage reduction maksud saya. Dia akan mendapatkan banyak damage reduction sebanyak 30%. Ya. Dan dengan HP dia lebih panjang, dari threshold 49 ke bawah sebelum dia mati, itu pun juga akan memberikan dia suatu keuntungan. Jadi bikin dia lebih susah mati. Karena dia punya HP pool lebih panjang. Ya. Jadi ada kemungkinan dia untuk survive ultimate dari musuh itu juga menjadi lebih tinggi. Karena ultimate musuh damage-nya di-reduce sebanyak 70%. Ya. Jadi untuk fighter ini, penambahan kartu yang bisa menambahkan dia HP, menurut saya bagus. Mirip seperti Orochi lah. Orochi kan juga menambah HP, dia punya regen juga lebih tinggi. Oh iya, dia juga ada regen ya. Jadi regennya juga tergantung max HP loh. 2,4%, kalau misalnya HP-nya lebih besar, 2,4% kan juga lebih gede regennya. Jadi sih gila ya, menurut saya ini fighter sih kuat loh, ini fighter kuat banget. Nah, kira-kira kalau kita bawa dia ke championship, kalau terbuka untuk semua, ini fighter bagusnya di penempatan pertama. Atau enggak penempatan kedua itu kurang bagus sih, kurang maksimal menurut saya. Dia paling maksimal di penempatan pertama. Ya. Tapi juga situasional lah. Kalau misalnya fighter kita juga yang pertama bagus dan kita meskipun kalah, kita berhasil menghantam musuh itu sampai dia juga babak belur, sampai dia juga harus mengeluarkan ultimate untuk membunuh fighter pertama kita. Nah, kalau kayak gini, Elizabeth di fighter kedua pun juga bisa gitu loh. Karena Elizabeth di fighter kedua, di fighter yang pas fighter kedua dia tinggal dengan menggunakan effort yang sangat sedikit, dia berhasil ngebunuh itu bekas fighter pertamanya musuh itu gitu loh. Jadi sisa-sisa fighter pertamanya ya. Dan karena yang fighter pertama musuh nggak punya ultimate, jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kenapa saya bilang di fighter pertama? Karena core-nya dia sewaktu HP-nya tinggi akan reduce damage. Jadi kalau fighter pertama kan nggak ada PG. Semuanya kan 0 PG-nya. Jadi mau nggak mau dia harus menggunakan active skill. Dan active skill pasti ada damage, kena damage mitigation sebanyak 30%. Ya. Kalau misalnya kita taruh dia di fighter yang urutan kedua, tapi yang di urutan pertama musuh kayak misalnya ngelawan Chrysalid deh. Ya, fighter pertama musuh Chrysalid. Dia berhasil
darahnya tinggal 30% misalnya. Core dia kan aktif. Nah, dia masih ada sisa power. Terus masuk ke ronde kedua, dia langsung bisa ultimate. Ya. Dan kalau Elizabeth kena ultimate pas darahnya banyak, itu rugi. Karena yang damage reduction hanya 30%. Oke? Karena untuk dia dapat untung adalah dia kena ultimate pas HP dia di bawah 50%. Dia akan mendapat damage reduction sebanyak 70% dari ultimate. Ya. Nah, jadi kalau si Elizabeth menjadi fighter pertama, dia akan menjadi sangat amat tanky. Ya, karena musuh nggak punya ultimate untuk ngehajar dia dan harus mengandalkan active skill, dan itu semua dapat 30% damage reduction. Meskipun ultimate juga mendapat damage reduction, tapi kan hanya 30% gitu. Ya. Nah, jadi cara mengcounter Elizabeth adalah menggunakan ultimate pas darah dia tinggi. Dan pas darah dia rendah, kita pakai active skill. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya penempatan Elizabeth di nomor 1 itu menurut saya yang paling menguntungkan. Ya. Tapi saya nggak bilang Elizabeth di penempatan kedua, ketiga juga nggak bagus, ya bagus. Cuman maksud saya ya paling maksimal di urutan nomor 1 gitu. Tapi kan juga tergantung cara main kita juga, ya kan? Kalau fighter kita ada yang lain, kayak misalnya kita dapat Gonits, nggak di-ban, ya mau nggak mau Gonits pakai nomor 1 deh, gitu. Ya. Apa nggak Gonits bisa ditaruh di buntut, nomor 3. Nah, dia nomor 1. Tapi kalau saya sih, biasanya sih saya maunya Gonits di nomor 1. Karena kalau saya blunder di fighter kedua, dan saya kalah, dan musuh, tergantung lawan juga sih, dan musuh ada PG, terus ngelawan Gonits saya di nomor 3, kemungkinan besar Gonits saya kalah karena bisa kena ultimate. Gitu. Kalau orangnya jago jago mainnya juga ya. Dan Gunis kalau kena ultimate kayaknya udah nggak bisa comeback dah. Dikerupuk banget soalnya. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau untuk saya sih, set pertama dia adalah Ryugo, set kedua dia baru Kaya, atau enggak Mr. Big. Kalau untuk PvE, aduh udah deh Mr. Big aja lah. PvE yang musuhnya banyak, udah deh Mr. Big aja deh. Set Mr. Big itu udah paling bagus. Karena dia dapat power gain sewaktu dia bunuh musuh, setiap kali dia bunuh musuh dapat power gain. Udah itu aja. Itu yang paling bagus kalau untuk PvE. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Dan doakanlah saya ya biar bisa dapat fighter ini dengan cepat. Hehehe. Oke, thank you yang sudah nontonnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.